Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini, pelajaran kita sudah sampai pada kitab 2 Samuel, pasal 13 dan 14. Kita masih berbicara tentang Daud yang menuai apa yang dia tabur sebelumnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio. Saudara Osama Atef, selamat datang. Selamat datang. Saudara Moen Bakhir, Selamat selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Osama, saya pikir salah satu hadirin akan berpikir tentang Daud ketika Nathan datang kepadanya dan dia bertobat dan mengaku Tuhan seharusnya mengampuni dia setelah itu. Jadi, mengapakah Tuhan bersikeras untuk membuatnya menuai akibat dari dosa-dosanya? Kita harus memperhatikan 3 hal. Menabur, menuai, dan keniscayaan. Menabur, menuai, dan kualitas. Menabur, menuai, dan kuantitas. Tentang menabur, menuai, dan keniscayaan, Alkitab tidak mengatakan apapun yang ditabur mungkin akan dituai. Apapun yang ditabur. Bukan mungkin dituai, tetapi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Tetapi juga tentang menabur, menuai, dan kualitas mungkin seseorang akan mendekati prinsip ini atau tidak menyukainya. Tapi Alkitab berkata, untuk orang yang menabur dalam daging, keinginan daging menuai kebinasaan, tetapi orang yang menabur dalam roh, dari roh akan menuai hidup yang kekal. Jika kita bekerja keras untuk Tuhan, kita akan menuai pada waktunya sendiri. Juga menabur, menuai, dan kuantitas. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ini adalah salah satu prinsip Alkitab yang tidak tergoyahkan. Memang benar bahwa ini bukan upah dosa, tetapi akibat dosa. Dan kita harus tahu bahwa setiap dosa memiliki hukuman. Karena dosa adalah dosa, jadi jika saya menabur duri, aku hanya akan menuai duri. Ini adalah kata-kata Tuhan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Jadi jika Daud menabur semak duri dan rumput duri, tidak mungkin ada buah anggur dan buah ara. Dia menabur perjinahan, ada perjinahan di rumahnya. Kita akan melihatnya dengan Amnon dan Tamar. Dia menabur pembunuhan, ada pembunuhan di rumahnya. Kita akan melihat peristiwa menyedihkan. Ini adalah prinsip-prinsip Allah secara umum. Saya ingin tahu apakah prinsip lain jika salah satu pemirsa kami yang terkasih sedang menyaksikan sekarang dan mengatakan, ya di masa lalu saya telah melakukan hal-hal jahat, saya tidak menyangkal, tetapi saya menerima Kristus. Semua yang saya lakukan di masa lalu dilakukan dengan ketidaktahuan. Apakah saya juga akan menuai dalam hidup? Saya membunuh dan melakukan perzinahan dan mencuri dan melakukan semuanya itu di masa lalu. Apakah perlu bahwa semua yang saya lakukan akan saya tuai bahkan setelah saya beriman? Paulus berkata bahwa dia bertindak bodoh dalam ketidakpercayaan, tapi kita harus melihat anugerah yang kaya. Dan lihatlah kemurahan Tuhan, dan faktanya Daud bertindak salah setelah itu, dan kita akan melihat ini di pasal-pasal terakhir. Wabah seharusnya terjadi selama 3 hari, tetapi kita terkejut bahwa setelah 1 hari penuh wabah dan dilantai pengirikan ornan, orang Yebus yang akan mengacu kepada pekerjaan Tuhan bagi kita di Bukit Kalvari, penuaian berakhir dan tidak selesai. Jadi, jika saya takut menuai akibat yang pahit, saya menyerahkan rohku kepada Tuhan dan mengatakan padanya, lakukanlah apapun yang engkau pandang baik. Lakukanlah. Misalnya ketika melihat Daud selama ia menerima konsekuensi yang pahit dan konspirasinya dan pelariannya, namun pasal dan ayat yang indah ini berkata di pasal
15 ayat 25, kemudian Raja berkata kepada Zadok yang adalah imam kepala saat itu, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Jadi siapa yang menabur sesuatu yang pahit dan menunggu untuk menuai harus bertindak seperti Daud dan menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah dan rahmat-Nya dan katakan kepadanya apapun yang tampaknya baik bagimu. Lakukanlah, saya mendorong Anda akan menemukan kasih Tuhan yang berbelas kasih. Jadi secara umum, Tuhan menghapus hukuman dosa dari orang berdosa yang datang kepadanya. Ya, Tetapi konsekuensi tidak terkait dengan hukuman kekal, tetapi dengan zaman kita sekarang. tepat. Mungkin orang yang menabur narkoba atau menabur rokok atau menabur alkohol akan menuai di tubuhnya sendiri, tetapi hukuman dosa yang kekal telah dihapuskan karena Dihapuskan. karya Kristus di kayu Seperti yang salib. dilakukan untuk Daud. Ya. Saudara Moen, tuaian yang dia mulai tuai di sini adalah kisah Amnon dan Tamar. Bagaimana Anda melihat dalam perspektif Tuhan? Seperti yang telah kita dengar, kualitas dari akibat apa yang ditabur itu benar-benar terjadi, yaitu perzinahan dan pembunuhan. Dalam pasal 13, perzinahan dan pembunuhan terjadi. Tamar dan Amnon adalah saudara kandung. Mereka adalah saudara kandung dari ayah yang sama, yaitu Daud, tetapi masing-masing berasal dari ibu yang berbeda. Ini adalah sebuah kisah yang dapat kita ceritakan kepada para pemuda dan pemudi. Alkitab mengatakan bahwa Amnon mencintai Tamar, sampai-sampai dia sakit karena cintanya. Tapi sayang sekali ini bukan cinta. Inilah nafsu yang merasukinya, dan bukti untuk ini terletak pada ayat 15. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cintanya yang dirasanya sebelumnya. Daud mulai menuai dan ia menyaksikan hal yang sama terjadi di dalam keluarganya. Dan inilah yang bisa kita sebut sebagai domba kedua menurut penilaian Daud. Amnon meninggal, kemudian giliran Absalom, kemudian Adonia dalam satu raja-raja. Jadi prinsip itu dijalankan pada Daud, tapi jangan sampai kita melupakan sisi lain, kemurahan Tuhan ditunjukkan kepada Daud. Saya ingin Anda memberitahu kami juga dari apa yang Anda katakan tentang kejadian ini. Sambil memohon padanya, Tamar memohon padanya dan berkata, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Akibat dosa mempengaruhi kedua belah pihak, yaitu mereka yang melakukannya. Orang-orang muda harus diperingatkan dari ini, atau kita semua." Sebenarnya sangat penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari ini, hanya untuk diperingatkan. Orang yang diperkosa seperti yang kita katakan hari ini, diperkosa oleh Amnon, hidup dalam rasa malu. Dikatakan bahwa sepanjang hari dalam hidupnya, Tamar tidak menikah. Adapun Amnon, ia menuai apa yang ia tabur, ia meninggal. 2 tahun kemudian, Absalom saudaranya membuatnya membayar hal tersebut. Jadi saya katakan kepada mereka yang tertipu oleh iblis, oleh gagasan bahwa ini adalah cinta sementara, bukanlah demikian. Itu adalah nafsu najis yang kotor, yang menguasai para pemuda. Dan saya memperingatkan para wanita muda secara khusus, bahwa ketika pria mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan membuangnya dan itu memang terjadi. Dia memerintahkan pengawalnya dan meminta untuk membawa Tamar pergi. Akibatnya, berita itu sampai kepada Daud, dan ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Titik. Tidak ada yang terjadi setelah Tidak ini. apa-apa. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Silakan. Kami terkejut dengan reaksi Daud terhadap anaknya ketika dia berdosa. Dia tidak bersikap tegas kepadanya, melainkan hanya sangat marah padanya ketika dia mendengar berita itu. Jadi, respon apakah ini? Jadi, Anda terkejut? Ya, terkejut. Iya, terkejut. Saya juga heran. Bagaimana tragedi seperti itu bisa terjadi di rumah Daud? Dan satu-satunya hal yang dilakukan adalah marah? Apakah di sini Daud telah mencapai suatu titik di mana semua dianggap sepele? Jika Anda terkejut, maka saya sangat marah.
pada sikap yang aneh ini. Jika seseorang menumpahkan kopi di bajunya, dia akan sangat marah. Jika dia kehilangan dompetnya, dia akan sangat marah. Tapi jika putrinya diperlakukan seperti itu, dan anaknya bertindak kejam dan najis, sikapnya hanya menjadi sangat marah tanpa mengambil tindakan tegas. Ini sebenarnya lelucon. Dan bukan karena Amnon adalah yang tertua, dia yang paling dekat kepada Daud. Tidak, ini adalah cara Daud memperlakukan anak-anaknya secara umum. Kita akan melihat Adonia. Apa komentar Alkitab tentang dia? Dia adalah salah satu putra Daud dan dia juga telah terbunuh dan dia pantas mendapatkannya. Alkitab berkata bahwa ayahnya tidak pernah membuatnya tidak senang. Tidak sekali. Apakah dia berkata, anakku ini salah? Ini memalukan. Seringkali orang tua menganggap bahwa memanjakan anak-anaknya adalah cinta, tapi cinta tidak pernah memanjakan karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda kenyataan praktis yang telah saya lihat bahwa bukan hanya anak itu tidak akan mati jika Anda memukulnya dengan rotan, tetapi jika Anda tidak memukulnya dengan rotan, dia akan mati. Dan memang anak-anak ini tidak dipukul dengan tongkat didikan dan mereka mati. Izinkan saya mengatakan bahwa ada 3 peran yang utama di antara umat Allah. Imam, Nabi, dan Raja. Tetapi sayangnya kita melihat imam, bagaimana dia membesarkan anak-anaknya, Eli. Dan dia adalah contoh yang buruk. Dan Nabi, bagaimana dia membesarkan anak-anaknya, Samuel, dan dia adalah contoh yang buruk. Dan Raja, bagaimana dia membesarkan anak-anaknya, Daud. Dan dia adalah contoh yang buruk. Tidak ada yang belajar dari kesalahan pendahulunya. Semoga Tuhan memberi kita anugerah untuk belajar dari kesalahan para pendahulu kita. Tidak membaca sejarah. Ya, Kita harus membaca sejarah tentang apa yang terjadi di rumah-rumah jika lain dia ingat apa yang sebelumnya. terjadi pada Samuel supaya dan Eli, dia berhati-hati. tidak akan bertindak seperti ini. Benar. Saudara Moen, mulai dari ayat 23, situasi mulai meningkat dan Absalom mulai merencanakan untuk membunuh Amnon. Dan memang dia melakukannya dan berlari ke tanah kakeknya. Berlari ke kerabat dan keluarganya. Lari karena pembunuhan. Mohon ceritakan tentang penuaian ini dan konsekuensinya. Sebenarnya saya akan mulai dengan bagian terakhir yang berhubungan dengan Daud. Dia menjadi sangat marah tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa kepada anak-anaknya. Dan saya membayangkan bahwa ketika Daud marah dan tidak bisa menghentikan kejahatan anak-anaknya, dia merasakan kepahitan di hatinya. Bukan karena dosa yang terjadi di rumahnya yang dia juga pernah lakukan. Dan inilah hasil yang datang berturut-turut satu demi satu. Absalom selama 2 tahun bermaksud untuk menyakiti saudara-saudaranya dan membuat pesta yang dipersembahkan kepada saudara-saudaranya dan menipu mereka dengan beberapa trik dan menawari mereka anggur, tetapi dia merekomendasikan agar Amnon diperlakukan secara khusus. Para pemuda itu membuatnya mabuk karena nasihatnya, dan ketika Amnon mabuk, hasilnya adalah dia memerintahkan para pemuda untuk memukulnya, dia bahkan tidak membunuhnya. Tetapi menyuruh anak buahnya membunuh Amnon, dan berita itu menyebar. Semua orang Israel tahu apa yang terjadi dengan Amnon terhadap adiknya. Dan seluruh Israel tahu apa yang dilakukan Absalom terhadap Amnon dan seberapa besar tuaian itu sebenarnya. Hal itu membuat kehidupan keluarga Daud pahit. Saudara Moen, setelah Absalom membunuh saudaranya, dia melarikan diri. Dan dahulu kala setelah Kain membunuh saudaranya, dia melarikan diri. Saya ingin katakan bahwa akibat dari dosa adalah melarikan diri. Apa gunanya melarikan diri? Atau kabur ke siapa? Solusinya. Pertama, kisah yang kita baca di Alkitab mengacu pada sesuatu yang sangat penting. Dia kabur kemana? Dia pergi ke kakeknya. Alkitab ingin memberitahu kita betapa buruknya permulaan itu. Daud, sebagai akibat dari hubungannya dan pernikahan yang salah melahirkan anak yang melarikan diri ke tempat yang salah. Jadi, dia pergi ke kakeknya. Kakeknya adalah tempat di mana dia bisa berlindung. Tetapi secara umum, jika Anda lari dari Tuhan, kemanakah Anda akan lari darinya? Di mana Anda akan bersembunyi darinya? Hal yang benar untuk dilakukan adalah lari dari dosa dan lari kepada Kristus. Lari ke salib Kristus. Dia akan menemukan di sana Kristus yang akan menanggung dosanya. Ketika para malaikat pergi ke Lot di Sodom, mereka juga menyuruhnya lari. Tapi kemana? Mereka mengarahkannya ke tempat di mana dia bisa lari, di mana dia bisa bertahan hidup. Jika dia tinggal di tempatnya, dia akan dibakar. Tapi lari dari tempat neraka itu, pergi ke tempat di mana ada perlindungan penuh. Dan satu-satunya tempat adalah salib Kristus. Di sana Anda akan menemukan perlindungan penuh dari setiap dosa yang mengikuti Anda. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat.
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Saya punya pertanyaan. Dalam 2 Samuel 14 ayat 27 disebutkan bahwa Absalom memiliki 3 anak dan seorang putri bernama Tamar. Tetapi dalam 2 Samuel 18 ayat 18 dikatakan, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan namaku. Lalu bagaimana kontradiksi di dalam hal ini? Apakah dia benar-benar punya anak atau tidak, Saudara Moen? Ayat pertama mengatakan dia punya anak dan dia memang punya. Kami menemukan ini di pasal 14. Ketika kita sampai pada peristiwa di pasal 18, ketiga anak itu meninggal. Dan tidak ada seorang pun di sana kecuali Tamar. Dan mereka tidak memiliki nama, tapi dia memanggil putrinya dengan nama saudara perempuannya yang mengalami kejadian buruk itu. Jadi ketika anak laki-laki meninggal, anak perempuan tidak bisa memegang nama ayahnya. Harusnya sang anak laki-laki. Itu sebabnya dia membangun monumen untuk mengabadikan namanya di Israel. Jadi dia punya anak tapi mereka sudah mati ketika kita sudah sampai ke pasal 18. Saudara Osama, dalam pasal 14, Yoab anak Zeruya suka untuk melunakkan hati Daud untuk mendapatkan kembali Absalom. Jadi Ya. dia menceritakan sebuah cerita. Jika Anda bisa berbagi dengan kami apa yang terjadi dalam cerita dan apa makna di dalamnya. Yoab pendapat wanita yang bijaksana dan mengarang cerita tentang dua bersaudara. Mereka anak-anak janda, salah satu dari mereka membunuh saudaranya. Dan sang haus darah ingin membunuh si pembunuh. Jika wanita itu berkata, aku yang akan kalah, kedua anak itu akan mati. Dan tidak ada yang mewarisi kewarisan ayah dan keluarga akan punah. Jadi Daud meyakinkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan campur tangan dalam masalah ini. Kemudian wanita itu mengalihkan pembicaraan dan berbicara tentang Absalom mengingat Amnon meninggal. Dan jika Daud memaafkan anak laki-laki yang tidak kau kenal, mengapa tidak memaafkan Absalom? Hati Daud pun melunak. Seperti biasa dan dia sangat lemah di hadapan anak-anaknya. Dan dia berkata kepada Yoab, bawa kembali sang muda Absalom. Tanpa memastikan jika Absalom benar-benar bertobat. Apakah Absalom menyesali kesalahannya? Atau apakah itu baik bahwa Absalom kembali? Dia tidak memastikan apapun. Tragedi itu terlalu besar ketika Absalom kembali. Dia yang tidak bertobat dari dosanya. Dan mulai melakukan konspirasi untuk menyingkirkan Raja Daud dari tahta. Konsekuensi yang diterimanya itu pahit. Kita juga tidak melihat kepekaan rohani dari Daud. Apakah Tuhan benar-benar ingin bawa Absalom kembali atau tidak? Dan jika memang ingin bawanya kembali sekarang atau nanti? Dan jika engkau duduk bersamanya, apa yang kau katakan kepadanya? Daud membawanya kembali dan tidak duduk bersamanya. Dia menikahkan selama 2 tahun. Absalom mulai memiliki banyak perasaan negatif terhadap ayahnya. Dia mulai bertindak dengan mencari cara untuk menyingkirkan Raja Daud. Faktanya penipuan adalah hasil dari penipuan. Suatu hari Daud pernah berpikir untuk menipu Uria. Dan sebagai akibat dari penipuan, Uria meninggal. Dan sebagai hasil penipuan, Daud sangat dekat dengan kematian. Ini bukanlah hal yang baru. Kita melihat Yakub menipu ayahnya dan anak-anaknya menipu dia. Yakub menipu ayahnya dengan pakaian Esau. Anak-anaknya menipu dia dengan pakaian Yusuf. Yakub menipu ayahnya dengan menyembelih seekor kambing dan anak-anaknya menipunya dengan menyembelih kambing. Ini adalah jenis penipuan yang sama yang dituai penipuan. Orang yang menabur angin menuai angin puyuh. Benar. Saudara Moen, saya ingin Anda memberi komentar pada ayat 14 dari pasal ke-14. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang, jangan tinggal terbuang daripadanya. Mohon ceritakan tentang kata-kata indah ini, apa yang bisa kita dapatkan dari mereka. Di sini kita mendapatkan pelajaran penting, bahkan semua pemirsa harus belajar darinya. Pada awalnya, dia menyatakan sebuah fakta, sebab kita pasti mati. Seolah-olah dia mengatakan hidup memiliki akhir. Jadi, orang harus menyadari hal ini. Jadi, jika kematian tidak bisa dihindari, apa yang harus dia lakukan?
Dia seharusnya belajar. Tetapi di sisi lain, dalam ayat berikutnya, kita melihat anugerah Tuhan yang memiliki kesabaran pada manusia. Tetapi Allah tidak akan mengambil kehidupan, tetapi Ia merancangkan kehidupan. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil nyawa karena Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tapi Dia memikirkannya dan memberinya kesempatan sehingga Dia kembali kepadanya dengan pertobatan yang benar, atau Dia akan menuai hasil dari sikap keras kepala dan ketidaktaatannya. Pernyataan sebab kita pasti mati mengingatkan kita tentang apa yang Alkitab katakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi jika ada kematian, kematian bukanlah akhir. Ini adalah akhir hidup alamiah manusia di bumi. Tapi apakah kematian adalah akhir dari segalanya? Yang benar adalah bagi orang berdosa kehidupan setelah kematian sangatlah menakutkan. Dan kematian Kristus di kayu salib bagi kita yang membuat perubahan, bukan hanya perubahan konsep hidup tetapi juga konsep kematian. Itulah mengapa Paulus dapat mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan akhir yang tragis, tetapi mati adalah keuntungan. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kematian mewakili teror bagi Anda atau keuntungan? Untuk saya itu adalah keuntungan. Untuk pemirsa, saya berharap setiap pemirsa mempertimbangkan akhir yang tidak terhindarkan. Terima kasih para hamba Tuhan, kita akan rangkum bersama para hadirin. Saya punya pertanyaan, karena Daud bertobat dan mengakui dosanya, kenapa Tuhan harus membuatnya menuai akibat dari dosanya? Pertama, kita harus menjelaskan bahwa menuai bukanlah upah dosa, tapi akibat dosa. Dan di sini kita memperhatikan prinsip menabur dan menuai. Kami memperhatikan prinsip menabur, menuai, dan keniscayaan. Alkitab tidak mengatakan apapun yang ditabur mungkin akan dituai. Sebaliknya bahwa dia juga akan menuai. Dan prinsip menabur, menuai, dan kualitas. Apa yang ditabur, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Poin terakhir adalah prinsip menabur, menuai, dan kuantitas. Saya menabur benih, tetapi menuai pohon yang besar. Jadi yang terjadi adalah menuai dari apa yang kita tabur. Ya, Tetapi hukuman dosa telah dihapuskan. Kita tahu dari 2 Samuel 14 ayat 27 bahwa Absalom memiliki 3 putra dan 1 putri bernama Tamar. Tetapi 2 Samuel 18 ayat 18 tidak mengatakan ia memiliki anak. Bagaimana keduanya bisa selaras? Memang tercatat dalam pasal 14, Absalom memiliki 3 putra dan seorang putri bernama Tamar. Tapi ketika sampai pasal 18, ketiga putranya telah meninggal. Tamar satu-satunya yang tersisa, itulah sebabnya Alkitab mengatakan dia tidak punya anak laki-laki untuk menjaga namanya. Ada Tamar, tapi dia tidak bisa menjaga namanya. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode berikutnya. Pemirsa terkasih, saya menyimpulkan dengan Anda dengan apa yang dikatakan wanita bijak itu. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah. Penghakiman setelah kematian menunggu semua orang dan kematian adalah hasil yang tak terelakkan bagi keberadaan manusia di bumi akibat dosa. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lain dan membuka pintu lain untuk keselamatan. Kita membaca, ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal, terbuang daripadanya. Tuhan mulai mempersiapkan sarana untuk keselamatan. Artinya, ada di salib Tuhan Yesus Kristus. Jika sebuah kematian tidak terhindarkan bagi manusia, keselamatan juga merupakan obat ilahi. Pintu lainnya, Tuhan telah mempersiapkan untuk orang buangan yang akan datang, untuk buronan, bagi orang berdosa yang tidak taat. Jika ada orang berdosa atau orang yang tidak taat atau bersalah, datang ke salib Kristus kepada karya Kristus di kayu salib. Menuju sarana yang telah Allah persiapkan untuk keselamatan, engkau akan menerima pengampunan dosa. Maka kematian bukanlah rugi, tetapi keuntungan. Itu sebabnya saya mendorong Anda untuk memutuskan akhir hidup Anda sekarang. Di manakah Anda akan menghabiskan kekekalan Anda? Di manakah Anda akan menghabiskan kekekalan Anda? Bersama Kristus karena itu jauh lebih baik? Ataukah ke dalam lautan api yang membakar dengan belerang? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Edisi
سيدي حياتي رضاك يا سيدي ما لي سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي أنت متكلي تطمئن نفسي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلاك يا سيدي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلاك يا سيدي تفرح قلبي أنرت لي دربي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي تبدد همي تفرج عني وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي قوتي حبك صخرتي وعدك Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.